Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tianur Falki dengan NIM 31230043 kelas 6A. Di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi web simulasi kriptografi yang saya buat untuk UAS mata kuliah kriptografi. Aplikasi ini bernama CryptoLab, sebuah forum interaktif yang mengimplementasikan 4 algoritma kriptografi sintesis sekaligus, yaitu data encryption standard, simplified data encryption standard, advanced encryption standard, dan simplified advanced encryption standard. Semua algoritma bisa digunakan untuk enkripsi maupun deskripsi dengan tampilan perhitungan step by step yang lengkap. Mari kita mulai dari penjelasan teknologi yang digunakan. Di project kali ini saya membuat dengan menggunakan Python class sebagai backend dan HTML serta CSS untuk frontend. Saya tidak mengulangi berbagai ini coba kita lihat. Di sini ada BB ini adalah entry point server class berisi rutin dan endpoint API-nya. Dan ini adalah kita langsung saja masuk ke landing page-nya. Ini adalah halaman utama CryptoLab. Ada hero section yang deskripsi aplikasi, lalu 4 card navigasi menuju masing-masing modul algoritma. Jadi ketika diklik akan masuk ke simulasi. Lalu di sini juga ada toggle dark mode dan light mode. Di bagian bawah ada section fitur yang menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan aplikasi ini. Seperti di sini ada step by step setiap perhitungannya dan bisa menggunakan enkripsi atau deskripsi. Juga ada visualisasi tabel, background S2 permutasi dan matriks, dan di sini juga tadi ada light dan mode. Ini ada filternya. So, kita coba demo kode SDS. Modul pertama ini adalah SDS Simplified Data Encryption Standard. Ini algoritma paling sederhana dari 4 modul. Lalu di bagian atas ada section tentang SDS. Ini isinya parameter algoritma, tabel permutasi, F2, yang bisa juga untuk disembunyikan. Lalu kita masuk ke prosesnya. Jadi di sini di mode operasinya ada enkripsi dan deskripsi. Lalu kita memasukkan plaintext sebanyak 8 bit biner dan key-nya 10 bit biner. Kita bisa mengencet dengan isi contoh agar langsung. Lalu pencet button proses dan di sini akan muncul hasil enkripsinya ini dan bisa disalin. Lalu di sini kita akan bisa menampilkan solusi penyelesaiannya. Ini adalah perhitungannya. Yang pertama, step yang pertama yaitu regeneration, membangkitkan cache-nya kedua dari kunci 10 bit, dan dari sini ada 10-nya. Ini rumus dari sananya. Ini kita masukin key asli yang ini ke sini. Lalu kita hitung dan masukkan ke sini dan hasilnya ini. Lalu setelahnya di split kiri 5
bit dan kanan 5 bit seperti ini. Lalu kita masuk ke Leipzig untuk K1. Ini yang ini 00011. Nah, setelah Leipzig itu dipertukarkan jadi kayak gini, lalu digabung dan kalian dimasukkan ke yang sini, ls input yang ini. Lalu kita menemukan K1 nya segini, dan selanjutnya kita ada ke lab 2 atau K2 sama caranya kayak yang tadi. Lalu setelah itu kita ke initial permutation yang tadi pada awal pakai plain text, lalu ini ada IP nya dimasukin dan hasilnya segini. Lalu kita bagi ini yang left dan ini yang right. Lalu selanjutnya ada convention 1 dimasukkan ke sini, hasil dari yang tadi, dan ini hasilnya, lalu XOR-kan dengan K1 yang atas, dan ini hasilnya. Lalu kita selanjutnya menggunakan SBox substitution, dan ini SBox-nya permutasi 4, lalu XOR-kan L dengan F-nya. Lalu yang kedua caranya sama saja seperti yang tadi, dan ini final permutation IP-nya dimasukin ke yang sini, lalu dari output yang tadi yang ini, dan hasilnya ada outputnya ini juga stepnya. Mari kita coba samain sama perhitungan manualnya. Ini key-nya sama ya, dan plain-text-nya juga sama. K1 nya hasil dari K1 nya ini sama dengan ini, lalu hasil K2 ini sama dengan ini. Lalu initial permutation nya hasilnya ini sama dengan ini. Ini yang K1 dan K2 yang langsung 0100 yang ini. Lalu ini final permutation nya, final result encryption nya 0011011. Sudah ya, sama. Lalu selanjutnya kita coba lagi. Ini di sini juga ada button reset ya, jadi bisa mereset dan kita bisa mengetik soal nomor lagi. Ini kita tuh nggak bisa mencet huruf soalnya huruf biner ya guys, jadi nggak akan muncul kecuali huruf biner. Kalau misalnya kurang untuk di outputnya proses akan ada warning seperti ini, dan kita harus tepat ngisi menggunakan biner. Kalau kita selanjutnya coba yang dash, kita coba menggunakan light mode, dan sekarang kita coba deskripsi ya, isi contoh, langsung proses, dan akan sama dan seperti tadi. Lalu kita coba enkripsinya, kita reset, kita enkripsi proses. Sekalian kita akan melihat untuk yang perhitungan manual dash. Kita masukinnya plain text-nya ini 0123 EF 16 karakter hex 64 bit dan key-nya yang 1334577. Proses ini adalah perhitungannya
key generation-nya. Lalu ini initial permutation-nya. Lalu ini ada round 1. Ini langsung ke export output-nya. Lihat sampai round 16. Lalu kita lihat final permutationnya. Ini pada sini sengaja pada menggunakan ini IP inverse-nya. Selanjutnya juga di sini ada algoritma AI sama aja ya. Kita coba sama aja guys. Dan teksnya sama. Ini perhitungan misal round 0,44 guys. Ini round satunya setelah disebut class 63. Final roundnya 7A 89 bagi 3D. 7A 89 bagi 3D. Ini setelah siswanya tadi 69 8 ada 8 70 dan sebelah dari cepat teksnya ini 69 4 echo sama ya guys. Dan juga ada fitur salin, bisa langsung kita reset dan kita langsung masuk ke yang SS. Tinggal isi contoh lalu masuk ke proses. Ini ada, jadi itu ada yang binar akan salin yang binar dan yang hex akan menjalin yang hexnya. Jadi dengan angka binar segini hexnya ada 794 ES. Coba kita lihat perhitungan manualnya. Kita sama pendeknya 110, binar 16 bit dan key-nya 0100. Ini langkah-langkahnya sama ya guys, kurang lebih. Lalu masuk ke initial add round cat. Ini tuh hexnya, ini binarnya gitu maksudnya. Lalu ini round 1 ke 11 sampai kita coba melihat zoom nambah semua. Ini akhirnya add round itu finalnya. Jadi sebelum A4 jadi 7E 9F